Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema berjudul Sukses dan Jadi Berkat. Bacaan kita diambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Nah saudara, di sini kita melihat Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Mereka menjual Yusuf ke orang Midian, dan yang kemudian menjualnya ke Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Nah saudara, dalam kondisi itu kita bayangkan Yusuf berada dalam situasi yang tertekan dan bahkan terbuang. Namun Kejadian 39 ayat 2 menyatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah saudara, penyertaan Tuhan bagi Yusuf memampukan Yusuf sukses dan jadi berkat bagi Potifar. Ayat 3 menjelaskan bahwa setelah dilihat Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuatnya berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Saudara, penyertaan Tuhan pada Yusuf membuat Yusuf sukses dan sekali lagi menjadi berkat dimanapun ia berada. Tidak hanya di rumah Potifar, saudara. Kalau nanti kita membaca bagian selanjutnya, Yusuf pun menjadi berkat ketika ia dalam penjara akibat fitnahan istri Potifar. Setiap orang di sekeliling Yusuf bisa saja bertindak tidak baik dan ingin membuat Yusuf terpuruk. Namun orang yang menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupnya akan mampu menjalani perjalanan itu dengan baik. Prinsipnya sekali lagi saudara, berharap, bersandar penuh kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jalan Tuhan memang selalu membawa kita pada kebaikan, meskipun kadang-kadang kita tidak mudah untuk melihat jalan itu. Nah saudara, penyertaan Tuhan disampaikan Yusuf juga ketika ia memperkenalkan diri pada saudara-saudaranya yang pernah menjahatinya. Ketika kelaparan datang, mereka datang ke Mesir dan tidak sadar bahwa Yusuf yang mereka jual telah menjadi penguasa di Mesir. Dalam perjumpaan itu mereka sangat ketakutan sebab mereka pernah mereka-rekakan yang jahat kepada Yusuf. Namun sekali lagi saudara, Yusuf berkata dalam Kejadian 45 ayat 5 dan ayat 7 dan 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dan Yusuf mengatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah saudara, bisa kita lihat dalam apa yang dikatakan Yusuf ini, Yusuf menyadari bahwa seluruh kesuksesannya adalah jalan Tuhan di tengah segala penderitaannya. Maka itu saudara, mari kita belajar dari kisah Yusuf. Belajar untuk terus berpegang dan bersandar pada penyertaan Tuhan di tengah situasi apapun yang saudara sedang hadapi saat ini. Tetap berkarya dengan baik dimanapun saat ini kita sedang berada dan ditempatkan. Meskipun keberadaan kita mungkin dilupakan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia akan memakai kita untuk menjadi sukses dan menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun dalam situasi apapun. Tuhan memberkati saudara hari ini. Amin.